Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan manajemen kurikulum dan manajemen pembelajaran. Kurikulum, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah suatu alat, sarana, maupun jalan yang harus dilalui oleh suatu lembaga untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, apa itu manajemen kurikulum? Merupakan sistem untuk mengolah kurikulum yang kooperatif serta komprehensif dan sistematik untuk mencapai tujuan kurikulum. Kemudian pengertian pembelajaran dan manajemen pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah upaya penataan yang memungkinkan serta mendukung proses belajar pada siswa. Nah, kemudian apa manajemen pembelajaran? Upaya pengaturan proses belajar mengajar untuk mencapai proses belajar yang efektif serta efisien. Jadi, manajemen kurikulum dan pembelajaran ini digunakan untuk pendekatan dalam pengembangan, implementasi, evaluasi, penyempurnaan kurikulum, serta pembelajaran pada suatu instansi pendidikan. Hubungan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum merupakan cara, aturan agar tujuan pendidikan itu tercapai. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dengan murid yang berwujud implementasi dari kurikulum tersebut. Ruang lingkup manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan kurikulum. Jadi sebelum memulai membuat kurikulum, maka harus ditentukan apa saja yang diperlukan dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Nah, ini berisi tindakan dan pembagian tugas dalam pelaksanaan. Dalam melaksanakan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat sekolah, ini dilaksanakan oleh kepala sekolah, dan yang kedua oleh tingkat kelas, ini dilaksanakan oleh guru. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu supervisi pelaksanaan kurikulum. Nah, ini digunakan untuk memantau kurikulumnya ini apakah ada masalah. Nah, nanti kalau ada masalah dicarikan solusinya. Kemudian yang keempat, evaluasi kurikulum. Nah, pada fase ini nanti ditunjukkan datanya apakah perlu direvisi maupun diganti. Dan yang terakhir atau kelima yaitu perbaikan kurikulum. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, proses maupun produk dari kurikulum dan pembelajaran ini. Kurikulum di Indonesia telah melakukan 10 kali perubahan. Kurikulum di Indonesia yang pertama kali adalah kurikulum rencana pembelajaran pada 1947. Kemudian ada kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Kemudian kurikulum 1964. Dilanjutkan kurikulum 1968, kurikulum 1975, 1984. Kemudian di kurikulum 1994 ini ada suplemen kurikulum 1999. Nah, kemudian kurikulum berbasis kompetensi. Nah, ini kemudian ada KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006, kemudian kemarin kurikulum 2013, dan sekarang adalah kurikulum merdeka. Nah, teman-teman, selanjutnya ada perencanaan kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Perencanaan kurikulum di sini dimasukkan agar kita merencanakan kurikulum agar sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Jadi misalkan nanti ketika demi mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang dimana dianut oleh sekolah tersebut, sudah direncanakan akan bagaimana kurikulum dan bagaimana cara kurikulum untuk mendukung siswa agar maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Kemudian ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini dimasukkan agar pembelajaran dan kurikulum senantiasa sejalan, senantiasa lurus, senantiasa sama agar mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal dan efisien. Oke, selanjutnya ada tujuan perencanaan kurikulum dan pembelajaran. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, standar pengawasan dalam pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, mengetahui siapa yang terlibat, struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Yang keempat, sebagai gambaran kurikulum yang sistematis. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Selanjutnya ada prinsip manajemen kurikulum dan pembelajaran. Dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah produktivitas. Produktivitas di sini maksudnya ialah capaian hasil peserta didik harus sesuai dengan tujuan kurikulum. Kemudian yang kedua ada demokrasi yang dimana pengelola, pelaksana, dan subjek didik harus sesuai pada tempatnya dan melakukan tugasnya masing-masing demi mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga ada kooperatif, maksudnya ialah untuk mencapai tujuan kurikulum diperlukannya kerjasama positif dari berbagai pihak. Kemudian ada efektivitas dan efisiensi, ini yang keempat, yang dimana maksudnya itu agar biaya, tenaga, dan waktu digunakan secara maksimal, tidak terjadi kesia-siaan. Kemudian ada mengarahkan visi, misi, dan tujuan, ini yang kelima. Maksudnya ialah proses manajemen kurikulum ini harus bisa memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Selanjutnya, peranan dan tugas kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Yang pertama, ada memimpin seluruh pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, membuat rencana jangka panjang, jangka pendek, dan menengah. Yang ketiga, menyusun penjabaran kalender pendidikan. Yang keempat, mengkoordinasikan, memantau, dan membina pelaksanaan tugas pendidik. Yang kelima, melakukan supervisi. Kemudian yang keenam, merencanakan, mengkoordinasi, dan mengawasi proses pembelajaran. Yang ketujuh, ialah menyusun dan mengelola proses pembelajaran. Yang kedelapan, menyusun persyaratan naik atau tidak naik kelas. Selanjutnya ada langkah-langkah manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, langkah pertama ada program kerja sekolah dalam bidang kurikulum. Di sini sekolah merancang program kerja dalam bidang kurikulum dari mulai merumuskan tujuan pembelajaran sampai pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Kemudian langkah yang kedua ada kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini sekolah membuat kalender khusus pendidikan yang dimana mencakup dari berbagai hal. Yang pertama ada waktu masuknya tahun ajaran, kemudian ada waktu libur, kemudian ada minggu efektif belajar, dan lain-lain. Kemudian langkah yang ketiga ada jadwal pelajaran. Di sini sekolah melakukan istilahnya adalah pembagian jadwal yang dimana ini akan dilaksanakan oleh para guru dan murid atau peserta didik. Oke, selanjutnya ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang memang lebih memfokuskan pada minat dan bakat peserta didik. Jadi sekolah, kemudian guru, lalu siswa dibebaskan. Yang penting adalah bahwa siswa dapat mengeksplor dirinya agar kompetensi dirinya itu meningkat, kemudian sesuai dan dapat menjadi SDM yang berkualitas untuk Indonesia ke depannya. Oke, selanjutnya ada karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama ada pengembangan soft skill dan karakter, yang dimana kurikulum merdeka ini lebih berfokus pada minat dan bakat siswa, sehingga soft skill dan karakter siswa itu di sini lebih difokuskan, di mana soft skill bisa dilatih dengan project-project dalam pembelajaran. Kemudian karakter yang dimaksud ini adalah project penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua ada pembelajaran yang fleksibel, di mana pembelajaran di sini tidak hanya di dalam kelas hanya menulis kemudian membaca atau mendengarkan guru, namun juga pembelajaran yang memang lebih berfokus ke minat bakat siswa atau bisa berbasis project atau yang lain-lain. Kemudian ada penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Di sini maksudnya adalah pembelajaran disesuaikan dengan konteks yang ada di masyarakat atau muatan lokal
yang dimana mungkin ini dapat membantu siswa dalam menerima pembelajaran. Kemudian fokus pada materi esensial. Di sini kurikulum merdeka itu lebih berfokus pada penjurusan minat dan bakat siswa, sehingga terjadi pengurangan mata pelajaran dari kurikulum sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ada pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan ini adalah kegiatan yang berlangsung dalam jam pelajaran setiap harinya dan merupakan kegiatan utama siswa di sekolah. Contohnya, kegiatan belajar mengajar sehari-hari di sekolah. Yang kedua yaitu pembelajaran kokurikuler. Kegiatan kokurikuler dimaksudkan untuk lebih memahami materi pengajaran yang telah dipelajari pada kegiatan intrakurikuler di kelas. Contohnya yaitu kunjungan ke museum atau tempat edukasi yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan dan pelajaran formal yang dilaksanakan oleh peserta didik. Contohnya kegiatan olahraga, seni, ataupun kegiatan keagamaan yang lain. Selanjutnya, kelebihan dari kurikulum merdeka. Yang pertama, mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif serta mandiri. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dasar seperti literasi, numerasi, serta kompetensi abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi kritis, dan kreatif. Yang ketiga, menguatkan nilai-nilai Pancasila melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, memberikan ruang bagi guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam merancang pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya, menyederhanakan materi pembelajaran sehingga lebih fokus pada konsep-konsep penting dan juga relevan. Selanjutnya, kekurangan dari kurikulum merdeka. Yang pertama adalah memerlukan kesiapan yang tinggi dari guru, sekolah, orang tua, dan juga siswa dalam mengimplementasikan kurikulum yang baru. Yang kedua, memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan juga teknologi yang memadai. Yang ketiga, memerlukan sosialisasi pelatihan, bimbingan, evaluasi, dan pengawasan yang intensif. Selanjutnya, memerlukan penyesuaian dengan standar nasional pendidikan, ujian nasional perguruan tinggi, dunia kerja, dan juga masyarakat luas. Yang selanjutnya ini yaitu ada 3 tahapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, yang pertama ini ada asesmen diagnostik. Dalam asesmen diagnostik ini, guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan juga tahapan pencapaian pembelajaran murid. Yang kedua yaitu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, sekolah dapat menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran. Selain itu, sekolah juga dapat mengembangkan modul ajar, menyesuaikan pembelajaran dengan tahapan capaian dan juga karakteristik peserta didik. Yang ketiga yaitu tahapan pembelajaran. Pada tahapan pembelajaran, setelah proses pembelajaran berlangsung, sekolah dapat melakukan pelaporan kemajuan belajar dan juga evaluasi pembelajaran dan asesmen pada siswa. Kalau bicara tentang kurikulum merdeka, tentunya kita nggak asing ya sama P5 dan juga PPRA. Apa sih P5 dan juga PPRA itu? Jadi P5 itu singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, sedangkan PPRA yaitu Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, keduanya ini merupakan bentuk implementasi dari kurikulum merdeka. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang poin-poin atau unsur-unsur yang ada di P5 dan juga PPRA. Dalam P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini ada 6 unsur. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini dimaksudkan pelajar Pancasila harus memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Pancasila mencintai keberagaman budaya, agama, dan ras di negaranya serta di dunia. Yang ketiga, bergotong royong. Nah, peserta didik harus memiliki kemampuan berkolaborasi yang merupakan soft skill utama yang terpenting di masa depan agar bisa bekerja secara tim. Yang keempat, mandiri.
Di sini peserta didik dituntut secara independen, termotivasi, meningkatkan kemampuannya, bisa mencari pengetahuan serta termotivasi, serta peserta didik bisa menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Para siswa diharapkan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Hal ini berhubungan dengan kemampuan kognitif. Yang keenam yaitu kreatif. Siswa memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu karya. Selanjutnya yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, di sini terdapat 10 dimensi. Yang pertama yaitu ada berkeadaban atau ta'adub. Nah, di sini peserta didik harus memiliki akhlak atau adab yang baik. Yang kedua, keteladanan atau qudwah. Dalam pendidikan, keteladanan digunakan sebagai metode untuk membantu siswa mengikuti contoh yang baik. Yang ketiga, kewarganegaraan dan kebangsaan atau muwatonah. Di sini dimaksudkan yaitu cinta tanah air atau nasionalisme dan juga menaati peraturan yang telah dibuat oleh negara serta menjadi warga negara yang baik. Yang keempat yaitu mengambil jalan tengah atau tawasud. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan juga pengalaman beragama yang tidak berlebih-lebihan atau ifrat dan juga tidak abai terhadap keadilan dan juga kebenaran. Yang kelima, berimbang atau tawazun. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi atau ukhrawi. Yang keenam yaitu lurus dan tegas atau iktidal. Nah, yang ketujuh itu ada kesetaraan atau musawah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan juga pengalaman persamaan dan tidak diskriminatif. Jadi tidak membeda-bedakan kepada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Yang kedelapan yaitu musyawarah atau syura. Proses berdiskusi dan perjanjian yang dilakukan dengan prinsip demokrasi dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Yang kesembilan yaitu toleransi atau tasawuf, yaitu menghargai adanya perbedaan dan juga keberagaman yang ada. Yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu ada dinamis dan inovatif atau tatawur dan ibtikar, yaitu beradaptasi dan berubah dengan waktu dan perubahan atau bisa dikatakan upgrade, sedangkan ibtikar yaitu berinovasi dan membuat sesuatu yang baru. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.